Ya emang udah jadi pemakai itu udah kurang lebih setahun kurang ya, gue bayangin baru setahun pakai udah kena gitu. Tapi beruntung sih, gue beruntung ketangkap, karena kalau misalnya gue nggak ketangkap nantinya mungkin gue udah pakai lebih banyak barang, atau misalnya gue ketangkap lebih banyak, gue bisa makin parah, atau misalnya gue stres nanti gue bisa bundir segala macam, karena gue udah sampai di tahap itu guys. Gue udah sampai di tahap yang stresnya tuh stres banget, yang kayak bisa bikin lu blackout, bisa bikin lu kena panic attack, dan gue udah ngalamin hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya stres, atau misalnya kalian punya apa ya, hal-hal yang kalian mau bicarakan, kalian harus punya orang buat biar kalian buat sharing gitu, karena kalau masalah kalian depin terus harus bisa jadi penyakit, dan it's not good. Jessica Ru. Iya, jadi gue lagi habis tato. Oh, tato yang ini nih. Jadi gue bikin tato lambang like Instagram. Terus pas gue pulang, kayak gue nggak tahu kenapa gue ada feeling di lobby apartemen gue udah ada ini ya, udah ada user. Terus ya udah, mau gimana lagi kan, ya udah gue terima aja. Gue bilang gue ada barang di kamar gue, kira gue ambil, gue dibawa ke sana, ya kira gue diproses. Terus gue harus ngawatin sidang segala macam. Awalnya tuh berat banget ya, berat banget, karena gue ngerasa kayak hidup gue hancur di sana. Gue ngerasa kayak maybe it sounds stupid ya, kayak banyak orang yang bilang sama gue, lu tuh harus punya tujuan hidup gitu buat diri lu sendiri. Tapi for me, for myself, gue nggak punya hal yang bisa buat gue itu maju ke depan, ngerti gak sih? Karena gue ngerasa ya gue segini aja, gue nggak bisa gitu. Gue main gitu. Dan Jessica yang jadi tujuan gue tuh bisa ngelanjutin hidup, biar gue tuh tahu gitu gue tuh besok harus ngapain ya. Oh ya, gue punya seorang yang bisa gue apa ya, yang bisa gue bikin happy gitu. Gue nggak tahu kenapa gue jadi sebucin ini, mungkin kalian bilang bucin ya, tapi gue merasa gue tulus sih sama dia. Kayak gue justru termasuk tipe yang susah sayang sama orang. Maksudnya kayak mungkin ya sekedar ya gitulah, cuman gue tipenya juga gampang bosen. Gue nggak tahu kenapa gue bisa pacaran selama ini, dan gue juga nggak tahu kenapa gue bisa sayangin itu jarang. Kayak she just amazing. Gue mungkin kalian ngeliat dia tuh kayak yang diem doang, tapi aslinya dia tuh cute sih, pemarah juga, tapi dia marahin gue buat yang benar. Terus childish, tapi kenapa gue bisa suka ya? Ya itu kadang kita nggak tahu ya, kadang kita kalau misalnya sayang sama orang, kita nggak butuh alasan. Iya, kita nggak butuh alasan. Love is unconditional. Kalau lu cinta sama orang, ya lu cinta aja, nggak mau dia harus kayak gimana, lu mau dia ya cinta aja, ini sih. Iya, dan terus gue masih nggak tahu gimana caranya buat gue mau video call sama dia. Terus kenapa kebalik gini? Oke, bahas masalah gue sama Arab ya. Yang gue bilang tadi, gue udah lama nggak mikirin hal-hal yang negatif. Even ke dia ya mungkin bisa gue akuin ya, mungkin salty dikit sih ada lah ya. Kayak ya lu tau lah kalau orang lagi perang dingin kayak gimana. Mungkin dia juga merasakan hal yang sama ya, tapi namanya cowok gengsi lah ya, kayak gitu. Biasa kalau
cowok sekali berantem pak udah selesai. Mungkin karena waktu itu gue emang belum ada finishingnya sama dia, jadi ya masih ngegantung aja. So jadi gue udah lihat kemarin itu kemarin iya tadi pagi sih sebenarnya, dan gue ngerasa ya oke, I'm good gitu. Gue udah bilang suruh terakhir gue Indomie karena gue sekarang nggak punya uang, utang banyak lagi. Iya anjir, udah gitu SK69 penjualan itu harus menjaga ke bawah ke dalam anjir. Tapi nggak apa-apa, kayak gue udah pernah di fase ini, gue cuma tinggal melakukan metode yang sama untuk bisa catch up lagi. Gue ngerasa gue banyak, kayak gue udah bisa berdamai sama diri gue berdamai sama keluarga gue menemukan separuh nafas gue, dan gue berdamai sama musuh yang bisa dibilang musuh juga. Ya mungkin dulu kita sempat musuhan ya, berantem cekcok. Life gets better, like I mean it's all good now. Setelah badai ya, maksud gue kayak badai pasti berlalu men, itu yang udah gue rasain sih. Badai pasti berlalu, iya gak sih? Kayak emang ya banyak banget yang ngomongin. So yang mau gue bilang apa ya, mungkin kedepannya gue berharap gue bisa berubah jadi lebih baik. I mean I'm clean now, gue udah nggak pakai barang kayak gitu lagi. Ya maksimal alkohol lah, itu udah nggak menyalahi hukum lah. Cuman ya tergantung ininya aja, kayak seberapa sering sih lo. Tapi jujur aja gue udah gak kuat sekarang minum alkohol karena udah kebanyakan minum kopi, ngerokok di penjara ya. Oke, kita lihat Q&A lagi. Reaksi Jessica gimana pas gue ketangkap? Dia tuh kayak yang semangatin gue terus sih. Sumpah asli, gue pas baru ketangkap itu, pas gue tahu gue mau diproses tuh gue nangis aja. Gue yang tadinya gue tuh kayak kecil, gue harus tegang tahan gitu. Pas polisinya udah pada masuk gitu kan, gue lagi di sel, terus gue sempat ketemu sama Jessica, gue berdua di sana, gue nangis. Gue kayak ngerasa aja gue kayak bayi banget. Cuman ya emang sama dia gue bisa ngelihat gue bisa kasih lihat kelemahan gue gitu. Gue bisa jadi diri. Jadi buat kalian yang punya pasangan, kayak kalian udah merasa jadi diri kalian sendiri belum sih sama di depan pasangan kalian? Ya hubungan yang sehat sih harusnya begitu sih. Jadi kalian gak harus masking terus depan pasangan kalian ya. Kalian bisa